Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari Haha, Hasna dan Hairani Podcast. Nah, pada video kali ini kami akan membahas tentang Pacaran sama now tapi Islami emang boleh? Oke teman-teman, pertama kita akan membahas mengenai apa sih sebenarnya itu pacaran? Menurut kamu gimana? Nah, jadi pacaran itu adalah hubungan asmara antara laki-laki dan perempuan yang belum ada ikatan pernikahan di dalamnya. Dan juga kata pacaran sebenarnya itu pada zaman dahulu asal usulnya kata pacaran itu dia berasal dari daun pacar. Kamu kenal kan? Kamu tahu Ya, daun pacar kan? tahu. Di dalam Bugis itu kalau seseorang sebelum menikah ada prosesi makpaci di mana kita menggunakan daun pacar untuk mensucikan. Ya, saya tahu daun pacar, tapi saya belum pernah melakukannya karena saya belum Wow. dipinang dan menikah. Semangat, aku pun juga belum dipinang ya. Seperti yang kamu katakan tadi, apakah pacaran itu memang dibolehkan? Oke, pertanyaan bagus. Nah, dalam diskusi kita kali ini kita akan membahas mengenai bagaimana sih Islam mengatur etika dalam pacaran dan juga pergaulan. Tepat sekali. Menurut Hasna sendiri, bagaimana sih sebenarnya Islam mengatur etika dalam pacaran dan juga pergaulan sendiri? Etika dalam Islam itu sudah jelas diatur dalam Quran surah Al-Isra ayat 32. Wala taqrabuz zina innahu kana fahisyatan wa sa'a sabila. Yang artinya, dan janganlah kamu mendekati zina, sesungguhnya zina adalah perbuatan keji dan suatu jalan yang buruk. Dari ayat ini kita ketahui bahwa jangankan melakukan zina, mendekati zina saja sudah tidak boleh. Jadi ada beberapa hal perbuatan yang tentunya mendekatkan kita kepada zina. Yang pertama adalah berdua-duaan. Di dalam Islam kita dianjurkan untuk menjauhi yang namanya halwat. Dalam artian berdua-duaan antara laki-laki dan juga perempuan. Ketika tidak ada kepentingan apapun antara laki-laki dan perempuan, sebaiknya teman-teman tidak usah ketemuan. Saya tambahkan tentang halwatnya, jadi halwat ini berdua-duaan di tempat yang sepi atau dalam kamar. Kalau di tempat umum sih ya tidak apa-apa, tapi kalau yang jelas di tempat sepi atau dalam kamar itu tidak boleh karena ayam jantan dan ayam betina yang ketemu pasti akan kawin. Nah, perbuatan selanjutnya yang tidak boleh kita lakukan adalah bertatap Muka dengan syahwat. misalnya. Laki-laki dan perempuan yang bertatapan saling menyukai. Oh, dia cantik, terus yang perempuan bilang dia ganteng, lalu kita menatapnya dengan nafsu, maka itu sudah termasuk mendekati zina. Kemudian yang ketiga, Yang ketiga adalah berbicara yang berdialog yang romantis. mesra, Yang romantis mesra. antara laki dan perempuan, dan jelas mengarah ke situlah bisa membangkitkan gejolak Iya jiwa. kan, dalam Al-Quran ya, ayat yang mengatakan tipu wanita sungguh dahsyat. Jadi awalnya dimulai dengan suara yang mendayu-dayu, di mana suara mendayu-dayu itu akan secara tidak sengaja ya akan membangkitkan gairah seorang laki-laki ya, berawal dari suara mendayu-dayu, kemudian berpegangan tangan. Yang Nah, tujuannya memang menggoda. iya, like that. Nah, itu yang selanjutnya itu bersentuhan fisik. Itu sih banyak ya kita temukan apalagi di lingkungan kita yang bukan hanya yang berstatus pacaran tapi yang berstatus teman, ya, teman tapi mesra. ya bisa jadi. Dalam lingkungan pertemanan secara tidak langsung kita kan biasa bersentuhan ya. Itu boleh nggak sih sebenarnya? Oke, kalau saya ya sebenarnya sih itu tidak boleh karena meskipun sengaja atau tidak sengaja harus kita menyentuh, pasti akan ada timbul setrum berpakaian seksi, syahwat. Untuk berpakaian ini sebenarnya bukan cuma perempuan tapi laki-laki juga sebaiknya tidak mempertontonkan otot-ototnya atau sobek itu. Selanjutnya adalah mengakses konten pornografi. Zaman sekarang tuh link-link pornografi tuh banyak banget, mulai dari ya iklan-iklan yang mungkin kita tidak sengaja mencarinya, tidak sengaja lewat. Nah, kita tidak bisa menutup naluri kita sebagai manusia ya, imannya kadang naik, kadang turun. Nah, awalnya mungkin kita tidak ingin tidak ingin melihatnya, tapi karena lewat jadi ada peluang. Selanjutnya adalah berpakaian yang mengandung syahwat. Gimana sih maksud dari berpakaian mengandung syahwat itu? Berpakaian yang memperlihatkan lebih tubuh.
seksi, terbuka. Nah, zaman sekarang itu kebanyakan laki-laki yang selalu menuntut perempuan itu harus tertutup, harus menjaga diri, sedangkan laki-laki pun ya harus begitu ya Hasnah. Ya betul. Jadi bukan cuma perempuan, tapi laki-laki juga harus menjaga cara berpakaiannya. Iya, seolah-olah hanya perempuan yang salah, perempuan yang harus menjaga diri, perempuan yang harus menutup diri, padahal sebenarnya mata laki-laki juga harus dijaga. Seperti itu. Betul sekali. Jadi intinya Islam itu tidak membenarkan konsep pacaran, termasuk pacaran syar'i. Pokoknya jenis asmara yang di luar pernikahan itu tidak diperbolehkan. Oke. Karena zaman sekarang itu banyak sekali laki-laki dan perempuan yang memiliki hubungan berpacaran, tapi karena tidak ingin dijudge yang buruk oleh orang-orang, jadi dia mengatasnamakan atau mengklaim hubungannya itu sebagai pacaran yang islami atau pacaran yang syar'i. Sebenarnya itu tidak ada ya. Dan jenisnya juga banyak, ada yang namanya HTS. Ya, Nah, HTS. termasuk Wah, itu. zaman sekarang tuh HTS banyak banget, guys. Apalagi di kalangan remaja dan juga mahasiswa. Oke. Iya. Jadi sudah jelas ya. Semua perbuatan yang mendekati zina itu semuanya tidak. Dibenarkan. Yes. Next, bagaimana sih pandangan Hasna sendiri mengenai fenomena zaman sekarang tentang pacaran dan juga pergaulan? Kalau ditanya tentang ini, tentu Sepertinya berat banget ya, untuk saya membahas harus ini. mengatakan bahwa ini adalah fenomena yang memprihatinkan. Wow, kenapa tuh? Karena faktanya bukan cuma anak remaja ya, tapi anak yang di bawah usia dini itu, yang di bawah umur, kemudian yang dewasa juga memperlihatkan cara-cara berhubungan dengan perempuan dengan laki-laki itu cara berhubungan yang tidak sehat. Bahkan karena saya adalah Superhero. saya adalah orang yang menggunakan media sosial, dan ketika saya scroll media sosial saya melihat banyak video tentang itu, termasuk melakukan hubungan intim di tempat umum, dan itu bisa dicontoh oleh anak remaja. Kemudian ya memang sih kelakuan anak remaja ini sekarang memprihatinkannya, tetapi saya pribadi juga tidak bisa menyalahkan anak remaja sepenuhnya, karena ini juga termasuk bagian dari tanggung jawabnya orang tua, maksudnya dari keluarga, karena tidak mungkin saya menegur orang yang tidak dekat dengan saya secara pribadi dan emosional, karena ketika saya menegur anak remaja yang pacaran ini, pasti dia akan berkata kepada saya bahwa kenapa kau urusi kehidupan saya, siapa kamu. Jadi sebaiknya memang dari orang tuanya atau orang yang terdekat dengannya, keluarganya, yang menegur itu dan memberikan pemahaman kepada mereka bahwa ini tidak diperbolehkan. Menurut Ran sendiri bagaimana? Ya, seperti yang Hasna tadi katakan, apalagi di media sosial ya, banyak banget berita-berita yang berseliweran tentang hubungan laki-laki dan perempuan di bawah umur, dimana tuh anak zaman sekarang mereka udah nggak punya malu untuk mempertontonkan itu, seperti di sosmed. Bahkan ketika kita lewat di sekitaran kota pun banyak laki-laki dan perempuan di bawah umur yang hanya duduk-duduk, tapi mungkin dia berpegangan tangan atau mungkin berpeluk-pelukan, tapi dia nggak punya rasa malu untuk memperlihatkan itu, seperti dunia ini hanya milik mereka berdua. Nah, seperti itu. Kemudian untuk kata-kata Hasna tadi mengenai pengawasan orang tua ya. Nah, itu juga seharusnya ada pengawasannya dari orang tua, bagaimana hal-hal atau ilmu-ilmu yang harus diajarkan mulai dari kecil, karena kebiasaan mungkin orang-orang atau remaja-remaja yang melakukan itu, ya seperti yang tadi Hasna bilang, ada faktor dari keluarga. Jadi juga remaja-remaja atau anak-anak yang melakukan hal itu, dia tidak mendapatkan hal itu, mendapatkan apa yang dia peroleh dari pasangannya, tidak dia dapatkan dalam keluarga. Misalnya ya anak broken home, tapi ketika di luar ia mendapatkan pasangan yang bisa memberikan itu. Nah, kemudian itu yang bisa menjerumuskan mau laki-laki atau perempuan
itu bisa menjerumuskan kita ke dalam zina seperti Ya, itu. dia mencari pelampiasan. Mencari pelampiasan seperti itu. Tapi- Jadi harus ada pendekatan antara orang tua dan juga Karena kalau misalnya dia dapat perhatian atau kasih sayang dari orang tuanya, dia juga pasti punya keinginan atau motivasi Iya. untuk melindungi dirinya agar tidak dirusak oleh orang. Nah juga benar ya, orang tua itu sangat penting loh. Ya, Jadi sangat berpengaruh. kondisi rumah itu sangat berpengaruh karena melihat pengalaman-pengalaman seseorang, pengalaman temanku ya. Jadi rata-rata untuk anak-anak yang keluarganya cemara, ya dia pasti punya mindset untuk apa aku mencari kenyamanan di orang lain sedangkan aku sudah mendapat kenyamanan ini di keluarga aku sendiri, seperti itu. Nah, jadi sekarang kita masuk pada pembahasan bagaimana adab bergaul antara laki-laki dan perempuan. Ya, menurutku sendiri ya Hasna, adab bergaul antara laki-laki dan perempuan ya kalau misalnya kita nggak perlu-perlu amat atau nggak punya kepentingan, ya nggak usah berhubungan. Seperti itu. Kalau menurut kamu? Itu saja, jaga pandangan. Kemudian batasi jaraknya antara laki-laki dan perempuan ini kalau misalnya bergaul. Kemudian itu tidak halwat. Intinya itu juga. Ya tidak berdua-duaan. Berpakaian sopan, berbicara sewajarnya. Nah, yang kamu katakan benar tentang halwat, di mana ada kata-kata yang mengatakan dalam kesempatan, salah, dalam kesempitan ada kesempatan. Nah, jika dua orang berdua-duaan, yang di tengah-tengahnya adalah nggak usah nunjuk dong. Selain itu tadi ada juga 3 sifat yang perlu kita install untuk menjaga diri kita agar tidak melakukan perbuatan tercela. 3 hal, apa aja tuh? Yang pertama itu haya atau malu, Yang kedua, ifa, yang ketiga. mujahadah. Oke, yang pertama Haya. Nah, jadi hal-hal atau 3 sifat ini, di mana 3 sifat ini akan menjaga kita ya, agar tidak terjerumus dalam perbuatan yang tercela. Yang pertama adalah haya atau malu, di mana haya atau malu itu merupakan salah satu sifat yang bisa menjaga kita dari perbuatan tercela. Dengan rasa malu ini kita punya punya pembatas agar kita tidak melakukan hal-hal yang tidak diperbolehkan dalam Islam. Misalnya kita punya malu, oh aku malu loh dilihat oleh Allah. Yang pertama kita harus malu dilihat oleh Allah. Bagaimana ya kira-kira kalau Allah lihat, dan kemudian kita harus punya rasa malu ketika dilihat oleh teman-teman kita. Misalnya teman-teman kita, dia misalnya dunianya atau hidupnya dipenuhi dengan hal-hal yang positif, misalnya dia baca Al-Quran atau misalnya ibadah yang lain yang tentunya akan meningkatkan rasa keimanan mereka kepada Allah. Nah, sedangkan kita sendiri melakukan perbuatan yang tercela seperti bermaksiat, atau itu berhubungan suami istri di luar pernikahan, atau sekedar menggombal atau memberikan bualan-bualan, apalagi laki-laki nih, kepada perempuan. Nah, seperti itu. Jadi rasa malu itu diperlukan supaya agar kita punya punya batasan seperti itu. Itu adalah ifah, yaitu menjaga diri. Maksudnya adalah kita menjaga diri kita dari melakukan perbuatan tercela ini. Kita merasa malu, jadi akhirnya kita menjaga diri itu sendiri. Nah, menjaga diri juga itu bisa dengan beberapa kegiatan ya. Misalnya ketika kita ada dalam kondisi yang berdua-duaan dengan seseorang, nah kita bisa langsung berpikir seperti Tasna, berpikir bahwa aduh, jangan sampai karena berawal dari misalnya saya hanya duduk-duduk bisa lanjut ke arah yang tidak baik. Nah, salah satu contoh perlindungan diri itu kita bisa langsung lari atau bisa langsung memberikan alasan kepada seseorang ini bahwa oh aku punya kegiatan lain loh, aku tidak bisa membawa waktuku untuk hal seperti ini, atau entahlah alasan-alasan apa yang bisa membuat kita tidak melakukan perbuatan itu. Nah, sifat yang ketiga adalah mujahadah atau perjuangan. Apa sih sebenarnya itu mujahadah? Mujahadah itu perjuangan untuk melindungi diri, perjuangan menahan diri dari sesuatu yang tidak benar atau dalam keadaan sekarang itu kan banyak godaannya. Disinilah perannya mujahadah untuk menjaga diri kita dari godaan ini.
Iya, contohnya kalau dilihat fenomena zaman sekarang ya, ketika misalnya ada laki-laki yang menggoda kita, kemudian kita balas dengan sesuatu yang tidak apa ya, sesuatu yang tidak sopan. Misalnya kamu manggil aku, Hai Rani. nah terus aku membalasnya secara tidak sopan, Lebih genit. iya tidak sopan ataupun kasar seperti itu. Nah itu akan apa ya, itu akan memancing laki-laki untuk berpikiran, oh perempuan ini, ya perempuan ini sepertinya menarik, Boleh ya boleh ya, bagus untuk digoda. Nah itu yang bisa memicu apa ya, adrenalin laki-laki agar bisa mendekati kita seperti itu. Jadi kita juga harus apa ya, harus menjaga lisan kita. Selain menjaga pandangan, menjaga pakaian, kita juga menjaga lisan seperti itu. Nah, setelah beberapa hal yang tadi kita bahas, ada tentang etika berpacaran atau bergaul dalam Islam, kemudian ada adab bergaul antara laki-laki dan juga perempuan, kemudian ada sifat-sifat ya yang digunakan atau yang bisa kita lakukan agar terhindar dari perbuatan yang keji. Nah, selanjutnya menurut Hasna apa sih hal yang harus dilakukan atau nasihat-nasihat untuk teman-teman sekalian agar terhindar dari perbuatan yang tidak baik itu? Saran dan nasihat dari saya yang pertama yaitu belajarlah dengan baik bagi anak-anak ya, anak remaja. Karena belajar atau mencari ilmu itu sebenarnya kalau sudah dicicipi kita bakalan kecanduan. Karena belajar itu sebenarnya menyenangkan, dan semakin kita belajar kita akan mau belajar secara lebih dan lebih. Nah, kemudian yang kedua yaitu jaga hati dan niat, dimana kita harus memperbaharui niat ya. Maksud saya begini, manusia itu seumpama laut. Kalau fisiknya manusia itu adalah permukaannya laut dan hatinya itu adalah kedalamannya laut. Jadi hati ini sangat luas, dan bagaimana kita berperilaku itu adalah bagaimana kedalamannya hati kita. Nah, jadi selalu perbaharui niat, karena ketika kita melakukan aktivitas kadang kita salah niat ya. Misalnya kita datang ke kajian dengan niat untuk mencari ilmu, tapi sampai di sana kita melihat lawan jenis yang ganteng lah, cantik lah, akhirnya niat kita salah lagi ya. Makanya perbaharui lagi ke mencari ilmu. Kemudian yang ketiga, asah terus kemampuan dan kualitas diri kita, karena meningkatkan skill itu adalah sesuatu yang sangat menyenangkan. Kemudian selalu rendah hati, karena di luar sana itu banyak orang yang pintar tetapi mereka terlalu angkuh dan sombong. Itu mempengaruhi juga ya. Jadi kalau misalnya ada orang pintar tapi sombong, jadi nilainya itu turun. Nah, kemudian tawakal. Jadi setelah kita berusaha maka kita menyerahkan diri kita kepada Allah. Dan kemudian cukup jadi orang baik yang cita-citanya masuk surga. Karena masuk surga itu tidak ada jaminannya. Kalau dunia itu sudah terjamin, yang penting kita mau berusaha. Kemudian yang terakhir itu adalah jangan pacaran, karena orang yang pacaran tidak akan masuk surga. Dan pacaran ini banyak juga negatifnya. Secara umum itu secara agama pasti mendapat dosa. Dan kemudian bagi saya pribadi dampak negatifnya itu karena berhubung saya orang yang overthinking, ketika saya overthinking dari ketika saya menjalin hubungan dengan orang, saya kan selalu berpikir dia sedang apa, dia dengan siapa. Dan akhirnya itu membuat pikiran saya jadi agak stres. Dan akhirnya yang terbaik bagi saya adalah tidak membina hubungan dengan orang dalam konteks pacaran ya, untuk ketenangan pribadi saya, Lebih memilih sendiri. ya, untuk kebahagiaan diri saya. Jadi itu sih. Kalau Rani sendiri bagaimana? Nah, kalau untuk aku sendiri, nasihat yang bisa aku tawarkan atau bisa share kepada teman-teman, apalagi di kalangan remaja. Nah, yang pertama pastinya kita harus mencari lingkungan yang baik.
bagaimana? Misalnya kita harus memilih lingkungan, kemudian juga teman. Jadi mereka sama berpengaruh. Jadi kamu harus cari lingkungan yang bisa membuat kamu bisa mengupgrade diri, Ya, bisa betul. mengarahkan kamu ke arah positif. Misalnya kamu ikut organisasi atau mengikuti teman-teman yang tingkat religiusnya itu tinggi, yang bisa membimbing kamu ke arah yang lebih baik, yang selalu mengajarkan kamu untuk tetap beribadah, selalu berpikir positif. Nah, seperti itu. Kemudian membatasi diri tentang tentang sosial media. Jadi untuk teman-teman sendiri, apalagi di masa remaja ya, di masa remaja itu rasa ingin tahu anak-anak itu sangat tinggi. Jadi secara tidak langsung, mau tidak disengaja ataupun tidak, selalu ada keinginan untuk mencari tahu. Nah, seperti itu. Jadi kamu harus perlu membatasi diri terhadap media sosial. Kamu harus pintar-pintar memilah mana yang baik dan mana yang buruk. Kemudian apa lagi ya? Kemudian yang pastinya menurut aku ya, pacaran itu sebenarnya tidak salah kalau dalam artian kata pacaran saja, karena banyak kok yang orang-orang yang sebelumnya tidak punya hubungan, tapi ketika dia sudah menikah dia baru melakukan pacaran itu sendiri, kayak misalnya jalan-jalan. Jadi misalnya seseorang yang dijodohkan, kemudian nanti dia pacaran setelah menikah, seperti itu. Jadi sebenarnya yang harus digarisbawahi adalah perbuatannya sendiri, seperti itu. Kemudian Kemudian yang harus teman-teman ingat, jangan sampai gara-gara video ini teman-teman bisa beranggapan bahwa kita tidak boleh ya suka sama seseorang, kita tidak boleh cinta sama seseorang. Sebenarnya cinta atau suka kepada seseorang itu diperbolehkan dan itu sah-sah saja, dan kemudian itu adalah fitrah dari Allah yang diberikan oleh kita sendiri. Ya, cuman jangan sampai kita merusak fitrah itu, merusak apa yang sudah diberikan oleh Allah kepada kita dengan hal-hal yang tidak baik, seperti melakukan hal-hal yang bisa merusak diri kita sendiri, merusak orang lain, melakukan hal-hal yang dilarang oleh agama misalnya, seperti itu. Jadi cinta itu adalah fitrah, dan kemudian apa yang akan terjadi selanjutnya merupakan pilihan kamu sendiri, guys. Dan juga banyak sekali teman-teman yang gini, Hasna, yang kayak cerita ya sama aku, dia tuh beranggapan bahwa zaman sekarang orang tuh misalnya susah nikah atau susah dapat jodoh itu karena tidak pacaran. Nah, seperti itu. Jadi mereka punya anggapan bahwa kalau saya tidak pacaran, saya tidak nikah. Nah, banyak yang beranggapan seperti itu. Jangan pernah menormalisasikan hal itu, guys. Jadi belum tentu kita tidak pacaran, kita tidak nikah. Nah, jadi sebenarnya jiwa kita punya pilihan untuk mengambil jalan yang baik. Mari kita jemput pernikahan dengan cara yang halal, guys. Juga kalau misalnya kita suka sama seseorang, kita punya perasaan sama seseorang, kita bisa jadikan perasaan itu sebagai motivasi untuk agar kita bisa lebih baik dan juga bisa berkembang. Karena aku pernah dengar, Hasna, kualitas diri kita itu tergantung kualitas seseorang yang kita suka. Ngerti nggak? Misalnya kita punya seseorang, kita punya crush yang dia lebih tinggi ilmu agamanya, ya pastinya kita sebagai seseorang yang menyukai tidak boleh insecure seperti itu. Nah, bagaimana kita menjadikan seseorang kita suka itu sebagai motivasi agar bisa mendekati ilmunya. Jadi kita terus mengupgrade ilmu kita agar bisa setara dengan dia. Bagaimana kalau saya punya pandangan yang beda? Ya, menurut kamu gimana nih? Kalau saya sih begini, jangan jadikan manusia itu sebagai motivasi atau acuan untuk memperbaiki diri, tetapi kau memperbaiki diri karena memang kau ingin melakukan itu, ya intinya dari hatimu dan karena Allah itu sih. Iya. Nah, itu pembahasan kita pada hari ini ya, Hasna. Jangan lupa like, subscribe, comment, and share ke teman-teman kalian. Haha podcast.
Masa enggak? Heran nih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.